Bab 2916 Nyonya Fang Hua. Saat Ye Bufan membuka matanya lagi, dia sudah berada di ruangan kosong. Ruangan-ruangan di sekitarnya sangat besar, mungkin beberapa ratus meter persegi, tetapi di dalamnya kosong. Kekuatan aneh itu masih menekan kultivasi dan kekuatan mentalnya di tubuhnya, tetapi meski begitu, dia bisa merasakan fluktuasi kuat dari formasi di ruangan itu. Dapat dilihat bahwa tempat ini pastinya merupakan tempat yang sangat rahasia, terisolasi dari dunia luar oleh suatu formasi. Akhirnya, dia menatap pria berpakaian hitam di seberangnya. Apakah Anda Nyonya Fang Hua? Pria berpakaian hitam itu meliriknya dan bertanya, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Itu tidak sulit ditebak. Ye Bufan berkata, ini adalah istana abadi Piao Miao. Satu-satunya orang yang begitu kuat sehingga dapat mengabaikan puncak kesengsaraan adalah Nyonya Fang Hua. Ya, kau memang pemuda yang cerdas. Tidak heran ketiga orang suci agung sangat menghargaimu. Bahkan Feng Ziwu memandangmu dengan pandangan baru. Saat pria berpakaian hitam itu berbicara, dia mengulurkan tangan dan melepaskan topeng di wajahnya, dan bahkan melepaskan jubah hitamnya, memperlihatkan gaun yang indah dan rambut putih. Dia tidak lain adalah Nyonya Fang Hua. Junior sudah bertemu Nyonya. Meskipun Ye Bufan tidak bisa bergerak sama sekali, dia tetap sangat sopan. Saya ingin tahu instruksi apa yang dimiliki Nyonya saat memanggil saya ke sini. Berbicara membuat otaknya berputar cepat, memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi akhirnya dia menemukan keputusasaan karena dia tidak mempunyai solusi sama sekali. Wanita ini terlalu kuat, dan yang paling fatal adalah kekuatan aneh di tubuhnya, yang sepenuhnya menyegel kultivasi dan kekuatan mentalnya. Sekarang semua kartu trufku tidak berlaku dan aku bahkan tidak sebaik orang biasa, bagaimana mungkin aku bisa lolos? Nyonya Fang Hua mengangkat tangannya dan sebuah kuali merah besar muncul di depannya. Kemudian dia mengeluarkan ramuan obat satu demi satu. Ye Bufan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Salah satu dari tanaman herbal ini tak ternilai harganya, yang terendah adalah tingkat 7 atau 8, dan tingkat 9 sudah biasa. Namun sekarang tanaman herbal ini menumpuk di tanah seperti kubis. Gerakan-gerakan Nyonya Fang Hua sangat terampil, dan sudah jelas bahwa dia juga seorang alkemis, yang pencapaiannya tinggi. Sambil melemparkan ramuan-ramuan itu satu persatu ke dalam kuali obat di depannya, dia berkata, butuh waktu untuk memurnikan ramuan-ramuan ini. Kalau begitu, biarlah kau yang tahu. Hati Ye Bufan tiba-tiba hancur. Wanita ini benar-benar ingin membunuhnya. Ketika Nyonya Fang Hua menyembunyikan identitasnya dan menculiknya di sini, dia punya dugaan ini, dan sekarang tampaknya semuanya benar. Nyonya, ini pertama kalinya saya berada di istana Piao Miao, dan saya belum pernah menyinggung Anda sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin membunuh saya. Aku sudah bilang padamu untuk jadi orang bijak, jadi dengarkan baik-baik. Nyonya Fang Hua berkata, 1000 tahun yang lalu, saya memiliki seorang putri bernama Linglong, dan semua orang memanggilnya Peri Linglong. Putriku tidak hanya cantik dan pintar, tetapi juga jenius dalam kultivasi. Dia telah mencapai puncak kesengsaraan hanya dalam beberapa ratus tahun. Petik 2. Ketika dia berkata demikian, cahaya dingin bersinar di matanya dan ekspresi ganas muncul di wajah cantiknya. Sayang sekali langit buta dan membiarkan putriku musnah dalam musibah itu. Untungnya, aku sudah melakukan persiapan sebelumnya dan berhasil menyimpan jejak jiwa putriku. Namun, jiwa ini terlalu lemah untuk dilahirkan kembali melalui reinkarnasi. Petik 2. Otak Ye Bufan bekerja cepat, dan dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Menurut Nyonya Fang Hua, penangkapannya seharusnya ada hubungannya dengan putrinya, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa hubungannya. Jika aku ingin terlahir kembali dengan bantuan tubuhku sendiri, sepertinya itu mustahil. Aku tidak bisa mengubah putriku menjadi seorang putra. Lagi pula, seperti yang baru saja saya katakan, jiwa yang tersisa itu terlalu lemah untuk terlahir kembali melalui tubuh, apalagi mengambil alih tubuh lain. Saya memikirkannya cukup lama namun tidak dapat menemukan jawabannya. Jadi, saya hanya bisa terus mendengarkan. Nyonya Fang Hua berkata,
alasan saya pensiun dari dunia seni bela diri 1000 tahun yang lalu adalah agar putri saya dapat terlahir kembali. Asal Linglong bisa dibangkitkan, aku rela memberikan segalanya, bahkan nyawaku. Selama 1000 tahun, aku telah memelihara jiwa putriku, mencari kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Petik 2. Ye Bufan tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika jiwanya terlalu rusak, mungkin mustahil untuk dilahirkan kembali. Kamu salah. Selama kamu bekerja keras, tidak ada yang tidak bisa kamu capai. Nyonya Fang Hua memasang ekspresi gila di wajahnya. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun, mengunjungi dokter terkenal, membaca buku-buku kuno, bepergian ke gunung dan sungai terkenal, dan bahkan mengunjungi tidak kurang dari 100 reruntuhan kuno. Tuhan membantu mereka yang bekerja keras, dan akhirnya saya melihat secercah harapan. Petik 2. Ye Bufan sedikit mengernyit. Apakah benar-benar ada metode seperti itu di dunia ini? Nyonya Fang Hua berkata, sulit bagi putriku untuk terlahir kembali, tetapi itu bisa dilakukan. 3 syarat harus dipenuhi. Pertama-tama, tubuh yang terlahir kembali harus benar-benar cocok dengan jiwanya, tanpa hambatan apapun. Kedua, pengembangan tubuh fisik harus cukup kuat, setidaknya untuk mencapai tahap akhir kesengsaraan. 2 syarat pertama telah terpenuhi, dan satu-satunya yang hilang adalah pil yang disebut pil penentang surga dan penghancur kehidupan. Khasiat ramuan ini adalah untuk menekan sepenuhnya jiwa dari tubuh yang telah terlahir kembali, sehingga putriku dapat mengambil alih tubuh tersebut tanpa halangan apapun. Petik 2. Ye Bufan berkata, kondisi yang keras seperti itu hampir mustahil untuk diselesaikan. Kau benar, aku telah mencari selama 1000 tahun, tetapi masih belum menemukan tubuh yang tepat. Ketika Nyonya Fang Hua mengatakan ini, ekspresinya berubah, dan ada sedikit histeria dalam kegembiraannya. Tetapi Tuhan akhirnya membuka matanya dan mengizinkan saya menemukan tubuh yang cocok lebih dari setahun yang lalu. Fisiknya tidak berbeda dengan Linglong sebelumnya, yang sepenuhnya memenuhi syarat pertama dan cukup cocok dengan jiwa putriku. Bahasa Indonesia, sebagai seorang kuali, dia sempurna, tetapi dia berasal dari alam tingkat rendah dan kultivasinya terlalu rendah. Tapi itu tidak masalah. Aku bisa melatihnya dan membantunya meningkatkan kultivasinya. Selama setahun, dia menghabiskan banyak harta langka, dan efeknya sangat signifikan. Tingkat kultivasinya meningkat tajam dan akhirnya mencapai tahap akhir kesengsaraan beberapa hari yang lalu. Petik 2. Mendengar ini, hati Ye Bufan hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pada saat ini bahwa kuali itu adalah Gu Qingcheng, yang disebut Peri Qingcheng. Itu hanya formalitas bagi Nyonya Fang Hua untuk menerimanya sebagai putri baptisnya. Tujuannya adalah untuk melatihnya menjadi tungku api yang hebat sebagai persiapan untuk kebangkitan putri kandungnya. Hal ini membuatnya cemas sekaligus marah. Ia berharap dapat segera menyelamatkan Gu Qingcheng, tetapi sayangnya ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan tidak dapat melakukan apapun. Ye Bufan berkata dengan marah, tidak peduli apa, kamu juga seorang guru senior. Kamu tidak bisa mengabaikan kehidupan orang lain demi putrimu. Hehe, Nyonya Fang Hua tersenyum dingin, Anda tidak mengerti, sebagai seorang ibu, demi putriku, aku rela memberikan segalanya dan mengorbankan segalanya. Termasuk hidupku sendiri, apalagi orang lain. Dan aku tidak berutang apapun padanya. Jika aku tidak menemuinya di tengah jalan, dia akan diserap dan dimurnikan oleh seorang pendeta jahat seperti Tungku. Dengan perhitungan ini, dia sangat beruntung karena bisa hidup lebih dari setahun lebih lama karena penampilan saya, dan tidak ada yang perlu dikeluhkan. Petik 2. Ye Bufan tahu bahwa sebagai orang yang lemah, dia tidak punya hak untuk berdebat dengan orang lain. Pada titik ini, dia hanya bisa mencari cara untuk melarikan diri secepat mungkin dan menyelamatkan Gu Qingcheng. Dia menahan amarahnya dan berkata, karena kamu akan menggunakannya sebagai tungku, mengapa kamu masih ingin mengadakan upacara pengakuan keluarga ini? Apakah kamu tidak takut diolok-olok oleh dunia? Bab 2917, Alam Dewa Abadi. Mencemooh. Aku bahkan tidak takut mati demi putriku, jadi mengapa aku harus takut diejek? Nyonya Fang Hua tersenyum menghina, lagi pula, saya melakukan ini dengan sempurna,
tidak ada yang tahu bahkan jika Gu Qingcheng dibawa pergi oleh putri saya. Semua orang mengira dia adalah putri baptisku, tapi siapa yang tahu dia adalah anak kandungku. Dengan kata lain, kekuatan adalah hal terpenting dalam dunia kultivasi. Lalu bagaimana jika orang lain mengetahuinya? Petik 2. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, tapi aku masih tidak mengerti mengapa kamu ingin membuat keributan besar. Bukankah lebih baik melakukannya secara diam-diam? Tidak perlu terlalu mencolok. Nyonya Fang Hua berkata, Anda tidak memahami ini. Sekarang Gu Qingcheng hanya memenuhi 2 syarat pertama saya, dan syarat ketiga adalah menyempurnakan pil pembunuh nyawa yang menantang surga. Saya mendapatkan ramuan ini dari reruntuhan kuno sekte jahat. Dikatakan memiliki efek yang luar biasa, tetapi ada beberapa syarat yang ketat. Pertama-tama, ramuan jenis ini harus diminum dalam waktu 48 jam setelah dimurnikan, jadi tidak ada cara untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Kedua, bahan untuk membuat alkimia terlalu sulit ditemukan, sisanya sudah saya kumpulkan, kecuali bahan utamanya. Petik 2. Hati Ye Bufan menegang, dan samar-samar dia merasa itu ada hubungannya dengan dia. Benar saja, Nyonya Fang Hua melanjutkan, bahan utama untuk memurnikan ramuan pembunuh nyawa yang menentang surga adalah laki-laki. Semakin banyak energi yang, semakin baik, semakin kuat energi darahnya, semakin kuat tubuh, semakin baik, sehingga ramuan yang dimurnikan dengan cara ini akan lebih efektif. Sulit untuk menemukan biksu yang memenuhi ketiga syarat ini, jadi saya mengadakan pertemuan pengakuan keluarga ini. Saya telah hidup selama ribuan tahun dan mengetahui sifat manusia dengan sangat baik. Begitu terungkap bahwa saya ingin mengadopsi putri saya sebagai putri baptis saya, seseorang akan segera keluar untuk memanfaatkan putri saya dan ingin menikahinya, seperti yang terjadi di Pulau Kowloon. Inilah yang saya inginkan. Seorang anak perempuan yang dapat menandingi istri muda saya haruslah seorang yang berbakat muda. Tidak ada perbedaan dalam kultivasi, tidak ada perbedaan usia, dan energi yang cukup. Ini adalah kisaran terbaik bagi saya untuk memilih bahan obat. Faktanya, ini lebih baik dari yang saya harapkan. Tuhan mengirimkan Anda kepada saya. Petik 2. Nyonya Fang Hua melemparkan bahan obat terakhir ke dalam kuali alkimia untuk dimurnikan dan dimurnikan, tetapi matanya tertuju pada Ye Bufan, dengan ekspresi kepuasan di matanya. Dengan tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, dan dengan tubuh fisik yang sangat kuat serta energi darah dan yang cukup, itu hanyalah pilihan terbaik untuk menyempurnakan senjata yang menantang surga dan menantang kehidupan. Anda, sebagai ahli medis, Ye Bufan telah memurnikan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan digunakan oleh orang lain untuk memurnikan ramuan. Dia kaget dan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan itu masih menekan kekuatan mental dan kultivasinya di dalam tubuhnya, membuatnya tidak mampu menolak sama sekali. Awalnya ia berharap untuk menunda lebih lama lagi agar Si Tudianmo dan yang lainnya bisa datang menyelamatkannya. Namun kini semuanya sepi, tanpa ada tanda-tanda akan diganggu. Terlihat bahwa tempat ini telah dipersiapkan dengan cermat oleh Nyonya Fang Hua. Tempat ini sangat rahasia dan tidak akan ditemukan setidaknya dalam waktu singkat. Itu hanya resep legendaris. Saya tidak tahu apakah itu efektif. Apakah perlu memperlakukan kehidupan manusia seperti ini? Nyonya Fang Hua tampak acuh tak acuh, mengulurkan tangannya, mengambil kembali cairan obat yang telah dimurnikan dan ditingkatkan, dan mengisi 1 botol penuh. Ini terbuat dari berbagai bahan obat langka. Dapat dikatakan sangat berharga dan memancarkan aroma obat yang kuat. Apakah resep pil ini benar atau tidak, itu memberi saya semua harapan. Sekalipun gagal, tidak peduli apa, paling banyak saya akan menangkap 1 orang lagi untuk memperbaikinya, dan suatu hari nanti akan berhasil. Agar putriku terlahir kembali, aku tidak akan ragu untuk berubah menjadi iblis. Paling buruk, aku akan masuk neraka tingkat 18 setelah kematian. Petik 2. Saya, menghadapi wanita yang hampir gila, Ye Bufan tidak berkata apa-apa. Oke, bahan obatku telah ditingkatkan, dan sekarang saatnya mengirimmu dalam perjalanan. Setelah Nyonya Fang Hua selesai berbicara, dia hendak melemparkannya ke dalam tungku alkimia.
Ye Bufan buru-buru berkata, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku menjadi orang yang bijaksana? Saya punya satu pertanyaan terakhir. Bicaralah dengan cepat, aku tidak punya banyak waktu. Meskipun Ni Fang Hua terlihat tidak sabar, dia tidak menolak. Ye Bufan berkata, berapa tingkat kultivasi Anda sekarang dan mengapa Anda begitu kuat? Ini selalu menjadi keraguan dalam pikirannya. Secara logika, baik Situ Dianmo dan Jin Meyer telah mencapai puncak melampaui kesengsaraan, dan mereka adalah yang paling kuat di antara mereka. Namun saat kedua orang itu berhadapan dengan wanita berbaju hitam, mereka bahkan tidak bisa menahan gerakannya, yang membuatnya sangat penasaran. Terlebih lagi, kekuatan untuk mengendalikan energi sejati dan kekuatan mental dalam tubuhnya sangatlah aneh, dan sepertinya itu bukanlah energi sejati biasa. Karena aku akan mati, aku akan memberitahumu. Saya sekarang berada di alam keabadian yang lepas. Meskipun saya tidak sebaik makhluk abadi sejati di dunia abadi, tingkat kekuatan saya jauh lebih tinggi daripada dunia ini. Petik 2. Alam keabadian yang lepas, alam macam apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ye Bufan masih ragu, tapi Nyonya Fang Hua tidak lagi memberinya kesempatan untuk bertanya. Setelah melambaikan lengan bajunya, kekuatan tak terlihat menggulungnya dan mengirimnya ke tungku alkimia, lalu tutup di atasnya ditutup dengan keras. Ye Bufan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke api penyucian yang tak ada habisnya. Gelombang panas yang bergulung menerpa wajahnya, dan pakaian di tubuhnya langsung berubah menjadi abu terbang. Pada saat ini, dia seperti Sun Wukong yang dilemparkan ke dalam tungku bagua. Kulit, darah, dan otot di tubuhnya terus-menerus dilahap oleh api yang ganas, dan energi menyengat yang tak terbatas berdampak gila-gilaan pada saraf otaknya. Ye Bufan ingin berteriak, tapi dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya di tengah nyala api. Dia berjuang mati-matian, tetapi kultivasi dan kekuatan mentalnya masih terpenjara dengan ketat, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Biasanya, dia adalah ranah mandi, dan api biasa tidak bisa terluka sama sekali, tetapi Dan Huo wanita ini jelas tidak biasa. Dia tergantung di tungku besar dan kulit di tubuhnya mulai tertelan oleh nyala api, dan darah itu disempurnakan sebelum darah mengalir keluar. Ini sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir. Ye Fan Fan merasa bahwa dia akan dimakamkan di tungku alkimia ini, dan tiba-tiba hatinya bergerak. Tip pemurnian pemakaman api. Aku masih punya taktik untuk mandi. Metode ini telah banyak membantunya, tidak hanya mengangkat tubuhnya ke ranah daceng, tetapi yang paling kritis sebelumnya mengandalkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Hanya saja metode ini terlalu abnormal, dan dia tidak bisa mengolah sama sekali pada hari kerja. Tidak ada cara lain sekarang, ini telah menjadi satu-satunya harapannya. Ye Wufan mulai mengoperasikan elemen nyata sesuai dengan rute latihan api, tetapi Qi yang sebenarnya di dalam tubuh dipenjara oleh kekuatan yang aneh, dan tidak ada efek sama sekali. Waktu mengalir selama 1 menit, tubuh kamu Wufan mulai menjadi lebih kecil dan lebih kecil di bawah api, dan dia terus-menerus disempurnakan. Rasa sakit yang parah seperti ular beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit saraf otaknya. Tapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Saya tidak tahu berapa lama datang, suara keras di benaknya, dan seluruh orang pingsan. Bab 2918, Pil Pencabut Nyawa yang Menentang Surga. Di luar tungku alkimia, indera spiritual Nyonya Fang Hua yang kuat menembus api dan terus mengamati situasi di dalam. Melihat tubuh Ye Bufan sudah mulai disempurnakan, dia mengangguk puas. Dari awal hingga sekarang, pihak lain telah menunjukkan tubuh yang kuat, energi yang melimpah, dan darah yang kuat, yang cukup baginya untuk memurnikan pil tingkat atas, yang menantang surga dan menyelamatkan nyawa. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan semua bubuk obat yang baru saja disempurnakan dan dimurnikan terbang ke tungku alkimia lagi, dan disempurnakan untuk kedua kalinya dengan Ye Bufan. Nyonya Fang Hua menunjukkan sedikit kegembiraan dan kegilaan di wajahnya, putriku, tidak lama lagi kamu akan bisa bertemu ibumu lagi. Kemudian dia berdiri lagi, butuh waktu 2 jam untuk memurnikan ramuan itu. Jika aku keluar sebentar, aku khawatir orang-orang itu akan curiga. Setelah mengatakan itu,
sosoknya melesat dan meninggalkan ruangan. Adapun Ye Bufan di tungku alkimia, dia sama sekali tidak khawatir. Menilik seluruh benua Kunlun, tak seorang pun mampu melanggar larangan yang ditetapkannya, dan kini larangan itu telah mulai disempurnakan. Setelah dia pergi, segala sesuatu dalam tungku menjadi tenang dan berjalan teratur. Namun tiba-tiba, cahaya putih menyala, dan sebuah benda kecil muncul di dada Ye Bufan. Itu adalah si kecil. Si kecil mengucek matanya dengan cara yang sangat manusiawi, seolah-olah dia tertidur sepanjang waktu. Kemudian dia merasakan situasi Ye Bufan, menjerit, lalu menerkam. Si kecil itu langsung masuk ke tubuh Ye Bufan dan secara akurat menemukan lokasi di mana Nyonya Fang Hua telah menetapkan batasan. Lalu mulut kecil itu menggigit dengan suara berderak, dan langsung menelan semua kekuatan terlarang. Dugaan Nyonya Fang Hua benar. Bahkan di seluruh benua Kunlun, tidak ada seorang pun yang bisa melanggar larangannya. Namun si kecil bukanlah manusia, dan larangan-larangan ini tidak menjadi masalah baginya, cukup beberapa gigitan makanan lesat. Setelah melakukan semua ini, si kecil berlari ke wajah Ye Bufan dan menginjaknya beberapa kali, lalu menghilang ke dadanya. Dan pada saat ini, suatu kekuatan tak terlihat mulai bangkit dari dantiannya. Ye Bufan masih belum sadarkan diri, tetapi obsesinya yang terakhir adalah berlatih teknik pemurnian tubuh api. Sekarang karena tidak ada lagi batasan untuk menekan teknik tersebut, teknik itu dapat dipraktikkan tanpa hambatan. Saat teknik pemurnian tubuh api dipraktikkan, tubuh aslinya yang telah dimurnikan mulai pulih perlahan, lalu ditelan oleh api lagi, dan perlahan pulih dalam satu siklus lagi. Pada saat yang sama, bubuk ramuan ajaib yang tergantung di sekitarnya tampak sangat tertarik dan mulai mengalir ke tubuhnya. Ini adalah ramuan yang dikumpulkan oleh Nyonya Fang Hua selama ribuan tahun. Ramuan ini memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan khasiat obat yang luar biasa, dan sekarang merupakan saripatinya. Dengan tambahan obat-obatan spiritual ini, kecepatan teknik pemurnian tubuh api meningkat tajam, menjadi semakin cepat. Ye Bufan masih belum sadarkan diri, namun tubuhnya meningkat pesat melalui pelatihan, menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di lembah kecil di luar istana peri Piao Miao, Situ Dianmo, Jin Meir, Lan Si, Leng Qingqiu dan yang lainnya mencari dengan cermat tetapi tetap tidak dapat menemukan jejak Ye Bufan. Feng Ziwu dan para pemimpin tiga sekte utama juga berdiri di dekatnya, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi cemas. Lan Si tampak cemas. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang telah menangkap orang-orang di sekitar sini? Rambut pirang Jin Meir berkibar, dan kemarahannya yang luar biasa membuatnya tampak sedikit gila. Ini adalah wilayah istana peri Piao Miao. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Situ Dianmo sama dinginnya dan bekunya, dengan wajah penuh kemarahan. Aku juga berpikir begitu. Satu-satunya orang yang bisa merebut orang itu dariku dan Suster Jin adalah Nyonya Fang Hua. Ekspresi Leng Qingqiu tampak tegas, dan dia menghunus pedang di belakangnya. Jika memang begitu, apa yang perlu diragukan? Serang istana peri Piao Miao dan tangkap orang itu. Para peri, jangan bersikap impulsif. Kaisar Suyong terbatuk dan berjalan mendekat. Masalah ini sekarang hanya spekulasi, tidak ada bukti sama sekali. Kultivasi Nyonya Fang Hua tidak terduga, jadi setiap orang tidak boleh bertindak gegabah. Petik 2. Yi Luoxiang berkata, sampai sekarang, tidak ada pergerakan di istana Piao Miao, yang menunjukkan bahwa mereka bersalah. Ini buktinya. Kaisar Suyong dan Yu Buzu semuanya sedikit mengernyit. Suara yang mereka buat cukup keras, tetapi Nyonya Fang Hua tidak bereaksi sama sekali, yang sungguh tidak biasa. Mungkinkah Ye Yixian benar-benar diculik olehnya? Itu akan sangat merepotkan. Pada saat ini, gerbang istana peri Piao Miao terbuka lebar. Beberapa orang keluar dari dalam. Wanita yang memimpin mengenakan pakaian yang indah dan berambut putih, dan dia memiliki aura yang kuat. Dia adalah Nyonya Fang Hua. Dia menatap tajam ke arah semua orang yang hadir dan berkata dengan suara dingin, aku baru saja mendengar ada yang memfitnah istana abadi Piao Miaoku. Yu Buzu dengan cepat berkata, Nyonya Fang Hua, ini semua salah paham. Itu bukan kesalahpahaman, itu kebenaran. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Leng Qingqiu memotongnya dengan ekspresi dingin. Ini adalah wilayah istana Piao Miao, dan suamiku menghilang dari sini dan diculik. Kau jelas tidak bersalah dalam hal ini. Benar-benar lelucon. Nyonya Fang Hua berkata dengan suara dingin, kalian tidak berada di istana peri Piao Miaoku, jadi apa hubungannya denganku jika kalian kehilangan seseorang di luar? Tadinya saya ingin menanyakan hal ini karena Anda adalah tamu, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Petik 2. Berhenti. Dengan sekejap sosoknya, si Tudianmo menghalangi jalannya. Katakan padaku, apakah kau ada hubungannya dengan hilangnya suamiku? Tatapan mata Nyonya Fang Hua setajam pisau, gadis kecil, apakah kau menanyaiku? Sebagai kekuatan teratas dari benua Kunlun, momentumnya sangat kuat, tetapi si Tudianmo tidak takut. Apa yang kamu pikirkan? Tetapi pertanyaan ini harus dijawab. Jin Meyer, Lan Si, Nalan Yoga, dan yang lainnya semuanya mengelilingi. Fang Hua di tengah, dan ada masalah besar. Su Yong Huang bergegas maju untuk melawan bidang bundar, kami memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan menjadi impulsif. Dia sangat jelas tentang kekuatan misis. Fang Hua, nada Leng Qingqiu tegas, tidak ada diskusi yang baik, Anda hanya perlu menjawab di mana suami saya berada. Yah, aku juga mengerti suasana hatimu. Nyonya Fang Hua, yang sangat kuat, banyak melunak. Saya telah mempersiapkan gadis kecil di istana peri berkabut sebelumnya, dan saya tidak bisa bertanya tentang hal-hal di luar. Saya baru saja mendengar bahwa sesuatu terjadi di sini, jadi saya datang untuk memeriksanya. Saya tidak tahu siapa suamimu dan bagaimana melewatkannya. Petik 2. Setelah kata-katanya selesai, Yu Buzu dan Jiu Zhendao Bibi sedikit terpana di hatinya. Anda harus tahu bahwa Nyonya Fang Hua selalu sombong, dan dia tidak pernah jatuh ke angin. Di mana dia tahu bahwa wanita ini memiliki ide sendiri. Yang paling penting adalah bahwa para wanita di depan mereka terlalu kuat. Meskipun kepercayaan diri dapat mengalahkan ketiga orang ini, saya khawatir butuh waktu lama. Tujuan dari memenuhi waktu ini adalah untuk membuktikan kepolosan mereka, menghilangkan keraguan orang-orang itu, dan menghilangkan hambatan bagi putri-putri mereka di masa depan. Saat ini, tujuannya telah tercapai, dan tidak perlu membuat segalanya terlalu kaku, sehingga Anda akan menurunkan postur tubuh Anda. Bab 2919, Penyempurnaan Pemurnian Tubuh. Saya harap kamu berkata jujur. Si Tudianmo berkata dengan nada dingin, demi surga, jika hilangnya suamiku ada hubungannya denganmu, aku akan menghancurkan istana peri Piao Miaomu dan bertarung sampai mati. Leng Qingqiu mengikutinya dari dekat, benar sekali, pertarungan akan terus berlanjut sampai mati. Tak lama kemudian, yang lain pun bergema satu sama lain, dan bahkan saat menghadapi Nyonya Fang Hua, wanita paling berkuasa di dunia, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Anak muda itu pemberani, kuat, dan sentimental. Aku sangat mengagumimu, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan istana abadi Piao Miao milikku. Nyonya Fang Hua melambaikan tangannya setelah mengatakan ini dan memimpin semua orang di belakangnya ke istana peri Piao Miao, lalu menutup pintu. Melihat sosoknya yang menghilang, Yi Luoxiang berkata, aku punya firasat bahwa hilangnya suamiku pasti ada hubungannya dengan wanita ini. Jin Meyer berkata dengan dingin, suatu hari nanti. Jika kita masih tidak dapat menemukan suamiku setelah 1 hari, maka kita akan menghancurkan Piao Miao Xian Zong bersama-sama. Su Lingsuang berkata, tapi kita tidak bisa memastikannya sekarang. Si Tudianmo berkata dengan niat membunuh, aku tidak peduli tentang itu. Selama aku tidak dapat menemukan suamiku, aku akan membunuh mereka semua meskipun dia memiliki sedikit kecurigaan. Leng Qingqiu berkata dengan nada dingin, saya setuju. Karena dia tersangka, mari kita bunuh dia terlebih dahulu. Awalnya mereka bukan orang yang haus darah, tetapi hilangnya Ye Bufan telah menyebabkan suasana hati mereka berubah drastis. Tidak hanya Nalan Yujia dan Lu Sueman yang ada di samping mereka, tetapi juga Hu Yaoyao dan yang lainnya dipenuhi dengan amarah yang luar biasa dan niat membunuh. Di sisi lain, orang-orang dari 3 sekte utama juga berkumpul bersama. Yu Buzu berkata, mengapa aku merasa Nyonya Fang Hua agak tidak normal hari ini? Dia tidak sekuat biasanya.
Biarawati Tao Zhevshen mengangguk dan berkata, saya juga berpikir begitu. Ini sama sekali tidak seperti gayanya. Kaisar Suyong sedikit mengernyit, mungkinkah hilangnya Ye Yixian benar-benar ada hubungannya dengan dia? Yu Buzu berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin saja. Bagaimanapun, ini adalah wilayah istana Piao Miao. Selain itu, dia mungkin satu-satunya yang dapat mengalahkan dua master kesengsaraan tingkat puncak dan menculik mereka. Biarawati Tao Zhevshen berkata, lalu bagaimana seharusnya kita menanggapinya? Ini, meskipun mereka bertiga adalah pemimpin dari tiga sekte suci utama, tidak ada yang berani membuat keputusan saat ini. Bagaimanapun, pihak lain adalah istana abadi Piao Miao, yang terlalu kuat. Kaisar Suyong menoleh dan menatap Feng Ziwu di sampingnya, Paman Master, bagaimana menurutmu? Bagaimana kita harus menghadapinya? Yu Buzu dan Biarawati Tao Zhevshen juga melihat ke sini. Bagaimanapun, kekuatan menentukan segalanya. Jika mereka ingin melawan istana peri Piao Miao, hanya wanita di depan mereka yang bisa melakukannya. Feng Ziwu berkata, tunggu 1 hari lagi. Jika setelah pertemuan pengakuan keluarga, dia masih belum muncul, maka kita bisa meminta istana Piao Miao untuknya. Di istana peri Piao Miao, saat gerbang istana ditutup, kasih sayang Nyonya Fang Hua tiba-tiba berubah suram. Ini adalah pertama kalinya dia membungkuk kepada seseorang selama bertahun-tahun ini, jadi wajar saja jika dia dipenuhi amarah. Pembantu di sebelahnya berkata dengan nada tidak yakin, Nyonya, Anda memiliki status yang sangat mulia, tetapi Anda tersinggung oleh makhluk-makhluk bodoh itu. Anda harus membunuh mereka semua. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar, jadi semuanya, mundurlah. Nyonya Fang Hua melambaikan tangannya, membubarkan kerumunan, dan kemudian berjalan ke belakang. Pada saat ini, kesuraman dan kemarahan di wajahnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kegembiraan yang tak tertandingi. 2 jam telah berlalu. Putriku, ramuan ajaib kita akan segera berhasil. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Pada saat ini, di dalam tungku alkimia, Ye Bufan sedang duduk bersila di tengah api. Bubuk obat dari sebelumnya telah diserap dan disempurnakan sepenuhnya olehnya. Pada saat ini, matanya bersinar, dan kulitnya tampak lebih putih dan halus dari sebelumnya, tetapi sangat kuat. Bahkan api yang berkobar tidak dapat melukainya sedikit pun. Dia merasakan gelombang kegembiraan dalam hatinya, karena dia secara tidak sengaja telah mencapai kesempurnaan agung dari teknik pemurnian tubuh api. Seni bela diri ini benar-benar agak konyol. Seni ini sama sekali tidak bergantung pada latihan, tetapi pada keberuntungan. Ini adalah situasi hidup dan mati setiap saat. Namun manfaat yang diperolehnya juga sangat besar. Ketika ia mencapai kesuksesan besar sebelumnya, kekuatannya berada di puncak Void Realm, dan sekarang ia telah mencapai puncak Tribulation Realm dalam satu gerakan. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa dengan kekuatan fisiknya, dia tidak kalah dengan Jin Meir, yang berada di puncak level Raja Barbar. Jika kita bertemu Raja Matahari lagi, dia pasti akan dikalahkan. Ini adalah tingkat kekuatan, dan juga telah sangat ditingkatkan dalam hal pertahanan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil senjata spiritual tingkat atas, pedang api, lalu menebas lengannya dengan keras dengan pedang itu. Hasilnya hanya terdengar suara ding, tidak ada jejak sedikit pun yang tertinggal. Hahaha, aku benar-benar meraup untung besar kali ini. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada penyihir tua itu, Nyonya Fang Hua. Dia tertawa terbahak-bahak, merasa amat bahagia, tetapi langsung tenang saat teringat Nyonya Fang Hua. Bagaimanapun, wanita tua itu terlalu kuat dan tidak dapat dinilai dengan standar kultivator biasa. Alam para makhluk abadi yang tersebar, sebelumnya aku tidak tahu alam macam apa ini, tetapi aku merasakan sendiri kekuatan mengerikan di level ini. Di luar sana sepi, aku tidak tahu kemana penyihir tua itu pergi. Jika aku ingin melarikan diri, aku harus berhati-hati dan menggunakan strategi. Ye Bufan sangat berhati-hati sehingga dia bahkan tidak berani memindai bagian luar dengan indera spiritualnya. Jika pihak lain tahu bahwa dia belum mati, dia akan segera mendapat bencana.
Meskipun dia sekarang telah mencapai kesempurnaan agung dari teknik pemurnian tubuh api, menghancurkan orang-orang biasa di puncak kesengsaraan, dia tidak memiliki peluang menang melawan wanita ini. Cara terbaik saat ini adalah melarikan diri dari sini, bergabung dengan Situ Dianmo dan lainnya, dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melindungi diri mereka sendiri. Mengikuti strategi dasar ini, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Nyonya Fang Hua telah mempersiapkan rencananya sejak lama. Ruangan ini juga dibangun secara khusus dan berisi banyak formasi. Dia kembali ke kamar dengan penuh semangat, menatap tungku alkimia dan sedikit mengernyit. Logikanya, seharusnya aroma obat sudah mulai tercium setelah hampir 2 jam, namun kini tidak ada yang berubah. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan resep ramuan ini, atau ada kesalahan dalam pemurniannya? Kesadarannya menyapu tungku alkimia dan menemukan Ye Bufan terbaring di dalam api. Dia tidak bernafas, tetapi tubuhnya masih utuh. Sebelum Nyonya Fang Hua terlihat heran, dia telah memperbaiki sebagian kecilnya, jadi mengapa sekarang masih utuh? Ini sungguh aneh. Dengan pikiran ragu, dia membuka tutup kompor dan ingin mengeluarkan tubuh Ye Bufan dan memeriksanya dengan cermat. Dan saat dia membuka tungku alkimia, seekor naga api meraung keluar dari dalam dan bergegas ke arahnya. Itu adalah Ye Bufan yang memegang pisau api, tapi dia hanya memiliki tubuh bagian atas saat ini. Sial, dia masih hidup. Nyonya Fang Hua terkejut dan marah, lalu dia mengulurkan tangan dan meraih naga api itu. Ye Bufan sekarang adalah ahli sempurna teknik pemurnian tubuh dalam api, sebanding dengan seorang biksu di puncak melampaui kesengsaraan, dan kekuatan tubuhnya juga telah mencapai tingkat ini. Jika digantikan oleh puncak kesengsaraan biasa, itu tidak akan mampu memblokir serangannya dalam serangan diam-diam. Namun Nyonya Fang Hua hanya tertegun sejenak, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan dengan mudah menjinakkan naga api di depannya. Dan pada saat ini, sosok lain muncul dari tungku alkimia dan bergegas keluar ruangan. Itu adalah Ye Bufan sendiri. Bab 2920, Pelarian Gila. Nyonya Fang Hua tertegun lagi, lalu sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Aku tidak menyangka ada tubuh Dao, tapi kamu tidak bisa lepas dariku dengan trik kecil ini. Dia bergerak dan hendak menangkap Ye Bufan, tetapi sosok Tao di sebelahnya melintas di depannya dan kemudian meninju. Nyonya Fang Hua mendengus dingin dan menunjuk dengan santai. Menurutnya, terlalu mudah untuk menghadapi tubuh Tao dengan kekuatannya sendiri, jadi dia bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Tetapi tidak seorang pun menyangka, bahwa jari di dada tubuh Tao itu sekeras baja, bahkan lapisan pertahanan terluarnya pun tidak dapat dipatahkan. Pada saat yang sama, tinju Daoshen menghantam bahunya dengan keras. Terdengar suara keras. Pukulan itu sangat kuat. Meskipun masih belum bisa menembus ki pelindung tubuhnya, pukulan itu tetap mendorongnya mundur puluhan meter. Pada saat yang sama, Ye Bufan sudah tiba di pintu. Aku benar-benar meremehkanmu. Nyonya Fang Hua tidak pernah diserang selama hampir 1000 tahun, dan dia tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia menamparkan lagi dengan telapak tangannya, kali ini tanpa rasa jijik, dan sebaliknya menggunakan 80% kekuatannya dan menamparkan langsung ke arah tubuh Tao itu. Dia mengabaikan Ye Bufan, berpikir bahwa ini adalah formasi yang telah dia buat dan tidak ada kemungkinan bagi pihak lain untuk melarikan diri. Tubuh bagian atas Sang Tao mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Sang Dewa, tanpa niat untuk mundur sedikit pun, dan meninju wajahnya lagi. Fakta telah membuktikan bahwa tebakan Ye Bufan sebelumnya benar. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar kali ini, dia masih tidak dapat menghentikan Nyonya Fang Hua. Tinju dan telapak tangan saling beradu, tubuh Tao itu terguncang dan terlempar puluhan meter dalam sekejap, menghantam dinding dengan keras, bergetar beberapa saat lalu lenyap ke dalam kehampaan. Kekuatan makhluk abadi yang tersebar hampir melampaui wilayah ini, dan bahkan mereka yang berada di puncak kesengsaraan tidak dapat menahannya. Nyonya Fang Hua menoleh ke belakang, dan kali ini ekspresinya berubah drastis. Ye Bufan terlihat maju bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Dia benar-benar menghancurkan sebagian besar formasi yang telah disiapkan, keluar dari pintu, dan langsung melarikan diri keluar. Kamu mau pergi kemana? Meskipun pemurnian ramuan kali ini gagal,
Nyonya Fanghua tidak bisa membiarkan pihak lain lolos sama sekali, jadi dia berteriak dan bersiap mengejarnya. Tetapi pada saat ini, tubuh bagian bawah tiba-tiba muncul di depannya, dan dua kaki panjang menendang ke arah wajahnya satu demi satu. Meski terlihat agak aneh karena hanya menampilkan tubuh bagian bawah, serangannya sangat dahsyat dan setiap tendangannya punya kekuatan untuk menghancurkan dunia, yang sama sekali tidak kalah dengan tubuh bagian atas tadi. Nyonya Fanghua kemudian memahami bahwa tubuh Tao yang lengkap hanya ada ketika bagian atas dan bawah digabungkan, tetapi dia tidak tahu mengapa harus dibagi menjadi dua. Dia melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan dahsyat itu membuat tubuh bagian bawahnya melayang. Tetapi dia hanya terlempar dan langsung diserang lagi. Brengsek. Melihat Ye Bufan telah melarikan diri dan terbang semakin jauh, Nyonya Fanghua mengulurkan tangan energi sejatinya, meraih tubuh bagian bawah Ye Bufan dengan tangannya, dan dengan paksa meremasnya hingga menjadi bola kehampaan. Kamu tidak bisa lari. Sambil meraung, dia mengikutinya dari dekat. Ye Bufan keluar dari formasi dan terbang ke udara. Indra spiritualnya langsung menempuh jarak ribuan mil dan dia menemukan posisinya sendiri dengan jelas. Ternyata ini adalah gunung belakang istana peri Piao Miao. Letaknya tidak terlalu jauh dari depan, sekitar 100 mil jauhnya. Pada saat yang sama, lokasi Nalan Yuga, Situ Dianmo dan lainnya juga muncul dengan jelas dalam pikirannya. Sekarang aku jelas bukan tandingan penyihir tua ini sendirian. Aku harus bertemu dengan semua orang secepatnya agar aku punya kekuatan untuk melawannya. Tepat saat dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan sosok Anggun muncul di hadapannya. King Cheng. Ye Bufan berteriak keras dan bergegas maju. Gu King Cheng datang untuk menemui Nyonya Fanghua. Karena dia telah meminta Nyonya Fanghua untuk membantunya menemukan suaminya pada upacara pengenalan keluarga besok, tetapi masih belum ada rencana khusus, dia ingin berdiskusi serius dengan ibu baptisnya. Namun sebelum dia mencapai pintu, dia mendengar panggilan yang dikenalnya di udara. Apakah ini Xiao Fan? Dia menggigil seluruh tubuhnya seakan tersambar petir dan menatap ke udara. Ye Bufan langsung mendatanginya, memeluknya, lalu terbang menjauh dengan cepat. Xiao Fan, apakah ini benar? Apakah aku benar-benar menemukanmu? Gu King Cheng memeluk Ye Bufan erat-erat dan menangis seperti hujan. Untuk sesaat dia tidak percaya bahwa ini nyata dan mengira dia sedang bermimpi. Setelah sekian lama berpisah, dia selalu berpikir untuk bersatu kembali. Tetapi sekarang kekasihnya tiba-tiba muncul di depannya, dia agak tidak percaya. Jangan bicara dulu, kita harus melarikan diri dulu. Ye Bufan sama sekali tidak berani ragu. Ia mengerahkan kecepatannya secara ekstrim, bagaikan meteor yang melesat di langit, bergegas menuju kejauhan bersama Gu King Cheng. Xiao Fan, ada apa denganmu? Kenapa kau kabur? Gu King Cheng memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia merasakan bahwa Ye Bufan sedang dalam suasana hati yang buruk dan berkata dengan cepat, ini adalah istana Piao Miao. Selama kamu menemukan ibu baptisku, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu tidak perlu melarikan diri. Petik 2. Bajingan sialan, dialah yang ingin membunuh kita. Ye Bufan mengumpat dengan marah, dan pada saat yang sama, Nyonya Fanghua muncul di belakang mereka. Meskipun tubuh fisik Ye Bufan telah mencapai puncak kesengsaraan dan kecepatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, dia masih belum sebanding dengan wanita ini. Gu King Cheng menoleh ke belakang dan melihat Nyonya Fanghua telah kehilangan kebaikan dan kelembutannya yang dulu. Wajahnya ganas dan penuh dengan niat membunuh, bagaikan dewa ganas dari neraka. Ini membuatnya kewalahan. Penggemar Xiao, apa yang terjadi? Mengapa Gan Niang membunuhmu? Apa yang kamu lakukan? Anda dapat yakin, saya akan memberitahunya dengan jelas, melihat bahwa sang ibu tidak akan peduli dengan Anda di wajah saya. Petik 2. Jika kamu terlalu banyak berpikir, wanita tua itu sama sekali tidak pandai, dan selalu memperlakukanmu sebagai tungku untuk mengolah putrinya, dan bergegas dan melarikan diri denganku. Apakah ini tidak mungkin? Wajah Gu King Cheng tidak bisa dipercaya, dan dia tidak berharap orang yang selalu mencintai. Jika kata-kata ini diucapkan, dia tidak akan mempercayainya, tetapi dia adalah orang favoritnya dan orang yang paling percaya di depannya. Tetapi bahkan jika dia masih ragu-ragu, dia merasa ada kesalahpahaman di dalamnya.
Pada saat ini, Ni Fang Hua meraung di belakangnya, akun campuran, Anda tidak bisa pergi hari ini. Selama pidatonya, kecepatannya meningkat lagi, dan jarak antara kamu Wu Fan semakin dekat dan lebih dekat. Bagaimana bisa? Pada saat ini, Gu Qingcheng tidak memiliki keraguan, wajahnya sedih dan putus asa. Dia selalu memiliki perasaan yang mendalam terhadap Nyonya Fang Hua, tetapi kebenarannya sangat kejam. Ye Fan Fan tidak peduli sama sekali. Akhirnya, dia jauh dari gerbang gunung istana peri yang berkabut, dan Situ Dianmo dan yang lainnya semakin dekat dan lebih dekat dalam kesadarannya. Tetapi pada saat ini, Ni Fang Hua juga mengejar 100 langkah dan menepuk-nepuk hatinya dengan keras. Tak satu pun dari kalian yang bisa berlari. Meskipun 100 langkah jauhnya, tidak ada sama sekali untuknya yang kuat. Tangan besar Zhen Yuan melintasi kekosongan dan dicetak dengan parah di punggung Anda.